Oke. Oke ya, jadi kita mulai aja di sini untuk kuliah kita di siang hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan tadi yang udah saya sampaikan. Yang kedua itu terkait dengan UCW saya belum buka ya. Barusan juga pas habis meeting banget, jadi di OCW-nya masih belum saya buka. Cuma nanti kita akan ngebahas juga sedikit terkait dengan OCW nanti di briefnya ya. Oke, di sini masih 13 yang hadir, berarti oke lah kita jalan dulu aja. Nah, yang pertama adalah dari mata kuliahnya ya. Dari mata kuliahnya, eh dari namanya gitu. Namanya ini ada bergeseran ya, ada bergeseran namanya. Kenapa ada bergeseran sebenarnya? Ya karena memang kalau dari kemarin kita masih derive nama mata kuliahnya itu dari Digital Marketing Institute ya, which is adalah UK UX and Website Design gitu. Nah, setelah dikaji nih sama teman-teman dosen juga bahwa kalau yang untuk website kita nggak perlu masuk spesifik banget harus ke website gitu enggak ya, tapi kita ngebahasnya di sini adalah UX in general gitu. Dan gimana sebenarnya caranya untuk kita ngedevelop sebuah UX itu yang agile ya. Yang agile itu apa? Nah, nanti mungkin di pertemuan berikutnya lah kita ngebahas tentang agile gitu ya. Agile ini termasuk kata yang uh, nge-hype ya, nge-hype di dunia per ya di dunia industri lah ya secara umum gitu, di dunia manajemen secara umum gitu ya, project management, product management, kemudian juga ya manajemen yang strategik juga gitu ya, bahwa ada satu konsep namanya agile gitu. Konsep agile itu sebenarnya di-derive dari software development gitu ya. Tapi sekarang udah banyak digunakan nggak cuma di ranah software tapi juga di ranah yang lebih luas juga. Nah, makanya kita pakai namanya itu sesuai buku yang akan kita pakai juga nanti adalah Agile UX Design gitu. Nah, ini adalah ground rules sebenarnya kalau misalnya kita kuliahnya langsung ya. Kalau kuliahnya emang emang live um, sinkronus always gitu ya, maka sebenarnya rulesnya ini rules yang cuman sebenarnya berlaku umum sih gitu ya, cuman kita nggak perlu ngebahas satu persatu di sini. Yang penting ya ya kuliah kayak biasanya aja sih gitu. Ini loh buku yang akan kita pakai. Ada tiga jenis buku di sini ya. Di yang pertama adalah the UX book namanya. Namanya sebenarnya UX book ya. Jadi bukan Agile UX Design. Cuman yang dibahas di dalam itu adalah UX design. UX design yang kayak gimana yang dikembangkan secara agile gitu ya. Jadi um, pengembangan macam-macam ya. Kita apa namanya, metodologi untuk ngembanginnya ada macam-macam. Jadi agile ini adalah salah satunya, adalah salah satu konsep yang memang banyak banget sekarang diadopsi dan digunakan gitu. Nah, itu yang buku yang pertama ya. Kenapa buku ini yang kita pakai? Karena buku ini yang paling paling lengkap, dari hal yang paling basic banget sampai yang agak nggak basic lagi gitu ya, udah agak intermediate gitu. Cuman kita masih bisa enak membacanya. Kalau misalnya ada yang berminat baca ya, itu masih enak bukunya buat dibaca. Masih kita yang nggak punya background UX gitu ya, saya nggak punya background UX di sini, itu masih enak buat ngebacanya. Gitu. Jadi buku yang ini paling paling lengkap, paling oke, paling bisa ngasih gambaran kita dari uh, A sampai Z gitu ya. Dari awal banget UX itu apa, sampai nanti ngembangin UX-nya dari misalnya wireframe sampai prototype gitu ya. Which is kita cuma sampai wireframe sih, kita nggak sampai prototype ya. Kita bukan real designer gitu. Nah, itu buku yang pertama. Buku yang kedua ada namanya UX Fundamentals for Non-UX Professional. Nah, ini kan sebenarnya kayak relate sama kita banget gitu ya. Kita nggak akan jadi UX professional ya, kita nggak akan jadi UX designer in some way ya. Karena ada keterbatasan kita terkait dengan skill design gitu. Bukan berarti bahwa nggak bakal ada yang bakal jadi UX designer gitu. Ada aja gitu ya, bisa aja sebenarnya kalau misalnya ada yang emang punya bakat, punya minatnya di desain, makanya bisa nanti masuk sebagai UX designer gitu ya. Jadi em, nggak sekedar dari cuman ranah UX, kita dari perspektifnya orang non UX aja gitu, tapi dari dalam UX banget boleh. Atau mungkin kalau misalnya lebih spesifik lagi, bisa desain dan desainnya bagus gitu ya, itu nanti masuknya lagi ke UI design gitu. Jadi UI UX apa sih bedanya gitu ya. Nah, nanti kita sedikit refresh di slide yang kedua. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya product management for UX people. Buku ini sebenarnya not necessarily terkait dengan UX gitu ya, tapi lebih ke
pemahaman bahwa UX itu, ya kenapa sih harus kita pahamin UX gitu ya? Kenapa kita belajar UX sekarang gitu? Apa pentingnya buat kita orang-orang pemasaran belajar UX gitu? Nah, ternyata itu relate banget dengan yang namanya produk kita ya. Produk kita itu relate banget sama yang namanya UX gitu. Kalau kita nanti udah paham UX ya. Kenapa relate banget gitu ya? Karena kita di situ ngomongin tentang interaksi gitu. Jadi interaksi produk kita kayak gimana. Apalagi kalau kita ngomongnya udah di software ya, di app misalnya atau di website gitu. Nggak ada lagi caranya buat kita untuk bisa ngejamin bahwa orang-orang yang datang di app kita atau orang-orang yang datang di website kita itu bakal bisa berinteraksi dengan baik kalau UX-nya nggak kita bangun dengan baik juga gitu. Kalau UX-nya kita cuma ngasal gitu ya, cuman oh pokoknya ada ini, pokoknya kita di itu display produknya gitu, habis display produk di situ add to cart, kemudian payment, kemudian ya udah selesai gitu ya, tinggal nunggu pengiriman gitu. Kalau kita cuma mikir yang sesimpel itu doang gitu, itu nggak ngejamin bahwa orang bakal beli di tempat kita gitu ya. Itu di luar konteks produknya sendiri ya. Di luar misalnya seberapa oke produknya, di luar seberapa bersaing atau seberapa kompetitif dari harga yang mereka punya gitu. Seberapa cepat pengirimannya dan segala macam di luar konteks itu. Baru interaksi yang di dalam app-nya sendiri atau website-nya sendiri. Jadi UX itu adalah satu hal yang kita sebagai seorang marketer harus pahamin banget karena customer kita bakal berinteraksi dengan layanan kita atau dengan app kita, website kita ya dari UX-nya ini gitu ya. Nah, makanya itu ya pentingnya buat buat kita ya. Jadi jangan berpikir bahwa UX ini buat orang desain, UX ini buat buat cuman buat orang yang suka dengan hal-hal yang visual gitu ya. Enggak gitu ya. Itu UI gitu ya. Kalau UX beda lagi. Gitu. Cuman nggak bisa disangkal bahwa kalau di luar yang namanya UI UX itu kan kita juga pakainya katanya itu kayak kayak apa ya, interchangeable gitu ya, kayak kayak ganti-ganti gitu. Kadang kita ngomong UI, kadang kita ngomong UX, dan kadang kita ketukar-tukar gitu. Kadang pun juga kalau misalnya ada role kerjaan itu UI slash UX gitu kan. Nah, padahal dua hal tersebut itu nggak sama gitu, beda gitu. Yang kita bisa masukin adalah lebih bisa masukin adalah UX ya, instead of UI gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan dari kalian akan bisa ada yang masuk sebagai UI designer gitu ya, kalau misalnya kalian emang bagus di situ. Oke, itu terkait dengan bukunya tadi yang pertama ya. Nah, bukunya tadi udah saya share di Discord, kalian bisa download dari situ. Sebenarnya itu juga dari Zlib ya, dari buku nggak resmi ya. Jadi cuman kalian bisa download dari Discord daripada nyari susah-susah ya. Kalau kalian nanti butuh buat baca-baca dan segala macam. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tools ya. Di sini ada tools. Sebenarnya kalau kita ngomong tools yang Zoom sama YouTube itu ya udah yang kita pakai biasanya gitu ya. Udah sering kayaknya kalian berpengalaman dengan kuliah saya terutama ya, kuliahnya YouTube gitu ya. Karena sebanyak asinkronusnya gitu. Nah, ke depan juga sama ya. Jadi kemarin juga sempat ngobrol sedikit kayak misalnya sama teman-teman yang lain gitu kan dari kalian juga gitu ya udah kuliahnya asinkronus aja pak itu yes kuliahnya bakal asinkronus fully asinkronus ya jadi nanti kuliahnya akan selalu ada dari YouTube gitu ya kenapa kan fully asinkronus karena yang pertama adalah dari waktu ya waktu kita punya keterbatasan dalam hal waktu. Em, Keterbatasan kayak gimana kalian udah cuman punya waktu 3 minggu ya di bulan April ini untuk nyelesain banyak hal gitu jadi nggak cuman TA gitu tapi juga hal-hal yang lain mungkin ya dari TA-nya sendiri prosesnya kan panjang ya kalian mungkin sekarang mostly pada baru sampai di bab 3 gitu kan atau baru nyelesain interview ngumpulin data dan lain sebagainya belum analisisnya belum nanti nulis kesimpulan terus juga ngerapiin lagi dan segala macam mungkin butuh waktu at least itu 2 minggu ya kalau kalian sekarang posisinya masih baru selesai ngumpulin data gitu sebenarnya bisa lebih cepat dari itu ya kalau misalnya ya kita mau jalan kencang sih gitu cuman ya em, ya sedikit banyak 2 minggu lah ya 2 minggu itu waktu yang kalian butuhkan gitu itu udah cepet sih. Nah makanya kuliah kita juga dibatasin dari waktu juga ya bahwa kuliah ini harus selesai juga di bulan ini gitu kan untuk 16 pertemuan which is itu nggak mungkin untuk ngatur jadwalnya untuk bisa ketemu fully ketemu sama kalian kita nyocokin jadwal kalian dengan saya kenapa nggak bisa nyocokin karena dari kalian jadwalnya juga udah beda-beda ya udah nggak kayak dulu kan
udah nggak kayak dulu ketika semuanya masih kelasnya sama gitu. Kalau kalian kan sekarang beda, misalnya ada yang bimbingannya budaya gitu ya, ya nanti janjian sama budaya jam berapa ya udah, itu jalan udah beda dengan yang bimbingannya saya misalnya gitu ya. Jadi udah beda-beda. Ada mungkin yang janjian interview, ada yang mau ngolah data dan lain sebagainya. Nah makanya jadi susah untuk ngepasin jadwal. Maka kita emang di sini akan fully asinkronus gitu ya. Cuman memang saya kemarin insist untuk pertemuan pertama kita sinkronus dulu gitu ya, biar ya setidaknya ketemu dulu gitu ya, biar ada kesamaan inilah ya, kesamaan persepsi terkait dengan kuliahnya kita nanti ini ke depan. Nah, artinya juga untuk di YouTube recording channel nanti bakal saya share gitu ya, seminggu kemungkinan ya 4 sampai 5 kali bisa jadi ya gitu ya. Nah, cuman please nggak usah terlalu di apa ya, dijadiin beban gitu ya, bahwa eh, bakal banyak banget gitu kan yang nanti harus di view gitu ya, walaupun ya ya tentu nggak semua video kalian view yang pertama ya, dan yang kedua adalah nggak setiap video kalian viewnya secara total selalu gitu kan. That's totally fine gitu ya, totally fine. Toh nanti decknya kan saya bagi gitu kan, kalian masih bisa belajar sendiri melalui decknya gitu, walaupun kalian nggak nonton recordingnya. Cuman tetap saya suggest untuk bisa ngecek di recordingnya ya. Uh, Terutama kalau misalnya kalian ada hal-hal yang nggak dipahami dari decknya. Itu sih terkait dengan yang ada di YouTube ya. Dan durasinya nanti saya usahakan nggak lebih dari 30 menit dari setiap video gitu ya. Jadi cukup ringkas, cukup pendek, dan udah cukup ngasih gambaran kita at least basic terkait dengan UX. Oh ya, itu yang tadi belum saya sebut. Goal dari belajar dari UX design ini adalah sebenarnya bukan buat untuk ngedesain sebuah UX ya. Bukan bukan buat kesana. Tapi adalah pemahaman kita yang cukup terkait dengan pengembangan UX gitu ya. Jadi bukan buatnya, tapi kita ngerti cara ngembanginnya. Kenapa itu yang lebih penting gitu ya? Karena tadi yang saya sebut, pemasaran itu nggak selalu mereka masuk di yang UX banget, yang masuk banget ke UX gitu ya. Let's say kita menjadi seorang product manager gitu kan di sebuah startup misalnya. Kita nggak ngurusin UX itu sampai ngembangin UX-nya banget gitu ya. Enggak gitu, tapi uh, mostly yang dilakukan adalah dari seorang product manager itu adalah in the end ya ngebuat yang namanya wireframe. Wireframe itu kayak gimana? Mungkin nanti di beberapa bagian ke depan ya kita bakal bahas wireframe. Nah, cuman ya goalnya cuman itu gitu ya. Nanti yang ngerjain siapa? Yang ngerjain ya designer, bukan kita gitu. Nah, tadi saya beda, kecuali kalau kalian adalah desainernya ya, kalian bakal berhubungan dengan UX ini banget gitu. Tapi most of the time kita anak pemasaran ya nggak masuk banget sampai yang jadi desainernya gitu. Itu ya, jadi goalnya tadi ya ya sampai dengan kita paham UX-nya, paham tahapan-tahapan ngembanginnya kayak gimana, kesulitannya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngebuat nih, kita ngebuat requirement ya namanya ya kalau di product management, kita ngebuat something yang kita butuh nih untuk dibuat sama teman-teman desainer. Kita butuh fitur tambahan ini gitu ya. Nah, harapannya kita paham sebagai seorang product manager bahwa ngebuat fitur yang kayak gitu itu kira-kira nih kesulitannya itu seberapa tinggi gitu ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama, kira-kira butuh berapa orang engineer untuk bisa ngembangin hal tersebut gitu. Jadi artinya kita nggak serampangan gitu ya. Kita minta fitur yang oke banget, bagus banget, kita cuma waktunya kita patok 2 minggu misalnya gitu ya untuk mereka ngerjain fitur tersebut. Ya bisa jadi itu nggak mungkin gitu kan. Kalaupun dipaksa dilakukan bisa jadi nggak jadi gitu ya, atau jadi tapi nggak optimal. Nah itu karena kita nggak paham apa yang mereka lakukan gitu ya, kita nggak paham bahasanya mereka gitu. Nah makanya di sini itulah goalnya kita gitu ya, goalnya adalah untuk kita bisa punya empati ke teman-teman yang desainer gitu. Oke, kalau misalnya kesulitan fiturnya kayak gini harusnya masuk akalnya itu dikerjakan oleh 5 orang engineer misalnya. Kalau 5 orang yang ngerjain, oh mungkin ini butuh waktunya 1 bulan gitu ya, atau 3 minggu let's say gitu. Ya udah kita set waktunya di requirement kita sekian gitu. Itu ya kira-kira ya terkait dengan mata kuliah UX ini. Goalnya nanti kita akan di situ aja gitu ya, jadi nggak masuk banget ke dalam yang UX-nya banget. Nah kemudian kalau Discord ini kita pakai ya, jadi ke depan kita emang komunikasinya untuk komunikasi kelas ini ya beda kalau misalnya komunikasinya untuk yang personal gitu ya, mau personal chat gitu ya, kayak misalnya bimbingan segala macam itu tetap ya dari WhatsApp ya. Cuman untuk keperluan kelas ini doang gitu, itu untuk diskusi, untuk materi, recording dan lain sebagainya, itu saya nge-share di Discord itu. Jadi please sekarang yang belum gabung di Discord ya, karena masih sedikit
yang gabung segera gabung di Discordnya. Ntar untuk linknya, kodenya bisa di share lagi ya sama apa sama Wahyu ya, nanti yang minta tolong ya gitu. Dan yang terakhir ini Miro ya. Miro ini kita sebenarnya Miro ini adalah app yang sangat populer di apa ya, di dunia startup terutama ya. Nggak di dunia startup sih, kalau di luar negeri itu perusahaan-perusahaan yang nggak startup pun juga pakainya Miro juga gitu ya. Cuman di kita mungkin yang nggak sepopuler di luar gitu. Jadi Miro ini nyaman banget dipakainya. Miro ini adalah whiteboard atau Jamboard gitu ya. Jadi kita bisa naruh apapun di situ, collaborative tool. Jadi kayak sebenarnya kayak Google Sheet, kayak Google Docs gitu ya. Jadi kita bisa ngedit something itu di waktu yang bersamaan gitu. Jadi misalnya di sini ada saya sama misalnya Sally sama Gita gitu ya, ngebuat project apa, ya udah kita langsung nuangin idenya di Miro gitu ya, numpainnya di situ langsung. Ada di situ ada sticky note gitu ya. Sticky note itu kayak gimana ya, sticky note itu kayak gini lah ya. Jadi kayak kita tempel-tempel something yang ada tulisannya, kayak biasanya yang ditempel-tempel di tembok tuh ya. Kalau di startup-startup kan makanya tembok-temboknya itu kayak banyak sticky note gitu ya, nggak kayak temboknya dosen ya. Jadi kalau di startup kayak gitu gitu. Jadi itu kalau misalnya dilakukan secara langsung, tapi secara virtual itu kita bisa lakukan melalui Miro. Jadi nyaman banget, enak banget ini digunakan. Dan karena ini umum digunakan gitu ya, Miro ini nanti bakal kalian gunakan kalau kalian masuk ke industri, maka ya udah kita biasain mulai dari sekarang ya kita pakai aplikasi Miro. Nah, nanti akan ada untuk UASnya kalian ya, untuk penilaian kalian nanti saya ngambilnya dari kerjaan yang kalian harus kerjaan ini ngerjainnya di Miro gitu. Jadi saya nggak request yang untuk PPT atau segala macam, tapi udah dikerjakannya di Miro doang gitu. Jadi kayak gitu sih kira-kira ya untuk tools yang akan kita pakai ini. Dan ini adalah kode linknya ke server ya di Discord gitu. Jadi dari kemarin udah di share tentunya sama Wahyu ya. Nah yang belum gabung bisa segera gabung di situ, segera diinstal juga gitu ya. Sama Discord ini juga sekarang udah banyak dipakai ya di luar komunitas gaming. Itu udah banyak dipakai untuk ya banyak hal gitu, untuk training, untuk discussion, general discussion dan lain sebagainya. Di luar tuh udah mulai banyak dipakai. Dan ini tentu ini beda ya, beda sama WhatsApp gitu. In a way bahwa kalau di WhatsApp itu yang pertama adalah chat kita bakal tenggelam gitu ya. Jadi chat kita bakal tenggelam gitu kan, udah tenggelam udah kemana-mana nggak jelas gitu. Yang kedua adalah kita nggak bisa di grup yang sama itu mecah ya, mecah topik diskusi. Jadi misalnya di sini kan di kelas um, MP 19B gitu kan. Kita di sini ada yang di situ tuh khusus ada channel yang nge-share link, ada channel khusus nge-share decksnya kayak gimana, ada yang khusus buat diskusinya. Nah kalau di Discord itu bisa dilakukan, kalau di WhatsApp no gitu. Makanya perlu kita pakai Discord ya, kita nggak pakai Spada dan lain sebagainya sih di sini. Tapi saya bisa bilang bahwa Discord itu bisa menjadi pengganti dari gabungan antara WhatsApp dan Spada gitu ya, Spada and WhatsApp at one tool. Oke, itu kira-kira ya terkait dengan kuliah kita ke depan nanti. Jadi metodenya kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan cara kuliah kita dalam beberapa waktu ke depan nanti? Silakan kalau ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita geser dulu ya. Nah ini kita mulai masuk ke UX dulu deh. Jadi ini ngasih gambaran dulu secara umum terkait dengan UX itu kayak gimana sih sebenarnya, apa sih yang kita omongin di UX tuh gitu kan. Saya yakin banget most dari kalian bahwa mikir bahwa UX ini tentang visual ya, tentang gambar, tentang tampilan, tentang muka dari sebuah app dan lain sebagainya, which is sebenarnya itu adalah asumsi yang nggak tepat ya, salah gitu. Kalau itu yang kita pikirkan itu cocok kalau misalnya kita ngebahas terkait dengan UI gitu ya. UI nanti kita lebih bahas sih. I-nya itu interface. Jadi ya muka, kalau kita ngomong muka, ngomong bentuk, ngomong tampilan, ya interface gitu ya. Nah, tapi kalau UX sebenarnya, kalau UX apa sih gitu ya?
Kalau tadi di UI itu ngomongnya visual, kalau UX ngomongnya apa dong yang diomongin di sini? Yang diomongin ternyata ada satu kata kunci di sini adalah interaction. Ya, jadi interaksi. Tadi udah saya sebut ya, tadi saya udah spill di depan bahwa kenapa kita harus belajar UX? Karena di situ adalah tempat dari customer kita, dari user kita itu berinteraksi dengan service kita. Nah, kalau cara mereka berinteraksi dengan service kita atau dengan em, ya offering kita gitu ya, dengan app kita itu nggak oke, maka bisa jadi customer juga nggak akan stay di tempat kita gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, contohnya kalau misalnya kita kayak ke hotel gitu ya, interaksi kita mostly kan kalau misalnya hotelnya konvensional ya, hotel pada umumnya lah ya, hotel pada umumnya, ya ketika kita datang kita check in, kita ketemu mungkin di depan banget itu ketemu sama satpam gitu kan. Kita berinteraksi dengan satpam, nanyain parkir di mana dan lain sebagainya mungkin. Yang kedua, kita bisa ketemu sama entah ya, mungkin bisa satpam juga atau mungkin office boy gitu kan. Office boy sih. Apa ya istilahnya ya kalau di hotel ya. Eh, jadi mereka mungkin akan bukain pintu buat kita gitu ya. Akan bukain pintu, menyapa dan segala macam. Kemudian berikutnya kita akan ketemu dengan reception gitu. Kita bakal ketemu sama reception, kita mau check in dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan interaksi gitu ya, interaksi kita dengan satpam tadi, interaksi kita dengan satpam kedua, interaksi kita nanti dengan reception dan seterusnya. Kita bisa bayangkan bahwa kalau misalnya interaksi kita dengan mereka tadi nggak bagus, bisa jadi pengalaman overall kita stay di hotel tersebut jadi nggak bagus gitu ya. Let's say um, contohnya adalah kalau misalnya tadi kita barang bawaan kita banyak banget gitu ya, misalnya kita emang lagi keluar kota, barang bawaan kita banyak banget, ada banyak koper gitu, kita mau masuk di apa namanya gate utamanya ya, di apa namanya pintunya di hotel itu agak kesusahan ya karena mungkin barang kita banyak dan lain sebagainya. Nah tapi kita juga ngelihat bahwa di situ ada satpam tapi satpam nggak ngebantuin gitu ya, nggak ada interaksi, nggak ada menyapa, nggak ada eagerness buat ngebantu. Maka yang ada di pikiran kita kan nggak nyaman gitu ya, ini gimana sih kok udah ngerti saya kebawaannya banyak banget tapi saya nggak dibantu. Nah itu adalah contoh interaksi yang nggak oke. Atau misalnya pas kita ke reception gitu ya, pas kita ke reception misalnya kita udah booking secara online, ternyata si receptionnya bilang kamarnya udah full book gitu ya. Nah kan bisa muntap ya gitu ya, bisa marah banget pas waktu di situ karena ya nggak sesuai dari ekspektasi. Kita udah ngebooking tapi sampai situ error gitu ya, ada error di situ. Jadi interaksinya jadi error, interaksinya jadi nggak bagus. Nah interaksi yang buruk tadi itu yang bisa ngebuat experience kita jadi nggak oke. Kita bisa bilang langsung, apalagi kalau misalnya yang tadi parah banget sih ya, kalau misalnya sampai udah booking online tapi sampai sana kamarnya habis gitu kan. Nah itu udah kita udah bisa macam-macam ya, udah bisa jadi konten lah, itu udah bisa jadi vlog, jadi status, jadi tweet, jadi apapun udah bisa jadi gitu kan. Nah itu adalah contoh kalau misalnya interaksinya nggak oke. Dan sebaliknya kalau misalnya interaksinya oke banget gitu dari awal, disapa dengan baik, disambut, dikasih welcome drink, dikasih warm towel gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian pas udah check in itu juga disambut dengan sangat baik, prosesnya cepet, gampang. Nah itu juga bagian dari interaction kan. Interaction yang positif tadi juga bisa ngasih experience yang akhirnya juga positif buat kita gitu ya. Nah maka jadi itu penting banget kalau kita ngomong di sini itu user experience itu adalah experience dia secara keseluruhan gitu ya, secara keseluruhan yang dirasakan banget oleh seorang user atau seorang customer di sini ya. Baik itu pada waktu di awal, pada waktu dia menggunakan servisnya atau mungkin setelahnya gitu. Jadi secara keseluruhan lah dari end to end gitu ya, dari awal banget sampai akhir banget. Itu gimana sih sebenarnya experience-nya dia seorang user ketika menggunakan sebuah service, sebuah app dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harus pahami terkait dengan UX ya. Dengan UX. Jadi kita nggak boleh sampai miss di sini ketukar-tukar antara UI dengan UX gitu. Nah ini ya, jadi ini saya ambilnya dari saya nggak tahu bacanya itu TOG Indonesia atau TOK atau gimana ya. Em, yang jelas di sini sebenarnya dari gambarannya itu bener ya, clear banget bahwa UX dan UI itu is different things. Jadi yang pertama adalah terkait dengan UX.
UX itu lebih ngomong tadi ya, kata kuncinya itu cuma satu. Kata kuncinya di UX itu adalah interaction, jadi interaksi gitu. Jadi interaksi dari uh, user dengan service yang ada gitu ya, atau dengan offering yang kita kasih ke customer atau user. Nah, sedangkan kalau di UI itu kata kuncinya cuma satu juga, kayak tadi udah saya spill ya, itu adalah visual gitu. Jadi tampilannya gitu. Kalau misalnya kita masuk di aplikasi, let's say aplikasi Mark Plus, aplikasi aplikasi Shopee gitu ya. Aplikasi Shopee misalnya gitu. Di aplikasi Shopee kita itu uh, misalnya udah terbiasa banget gitu ya pakai, udah terbiasa banget. Kemudian ada update di suatu saat gitu ya, update di suatu saat terkait dengan update untuk penggunaan voucher gitu misalnya. Penggunaan voucher kan kita biasanya ngerti ya, penggunaan voucher itu bisa sebelum real checkout gitu ya, sebelum checkoutnya itu kita udah bisa pilih gitu ya. Dari add to cart sampai proses checkout itu kita udah bisa pilih apa namanya vouchernya, atau ketika udah di menu checkout itu sendiri kita juga masih bisa milih vouchernya gitu ya. Um, Kita asumsikan bahwa di case ini si Shopee itu ngilangin menu voucher atau ini ya pilihan voucher tadi itu di eh, apa namanya di halaman ketika kita sebelum check out. Jadi cuma ada di check out sekarang gitu ya. Kalau saat ini kan ada dua gitu ya, kita bisa lakukan di depan, kita bisa lakukan saat kita mau check out gitu. Itu yang saya tahu terakhir kali ya, itu cuman gambaran aja. Saya nggak pakai Shopee soalnya. Terus kalau misalnya itu udah terjadi, yang depan tadi dihilangin gitu ya, bisa jadi dari kita tuh kayak yang udah biasa biasa familiar dengan proses checkout tersebut, kita biasa apa namanya masukkan voucher, itu nge-set voucher di depan, itu jadi bingung gitu kan. Nah, bingung kan ada dua ya ujungnya. Bingung itu ada yang pertama adalah nyari tahu, oke, mungkin kita coba dulu lah next gitu ya, next dulu, mungkin sekarang pindah di halaman checkout, oh di sini ternyata ada, dan udah selesai, orang nggak ada hard feeling gitu ya. Ada orang yang mungkin nggak suka gitu ya, kok sekarang jadi nggak di depan sih gitu kan, kita kan jadi nggak bisa nih misalnya mengestimasi segala macam ya, kalau misalnya itu bisa dilakukan ya, saya nggak ngerti bisa lakukan atau enggak, misalnya kita bisa mengestimasi harganya, oh harga yang harus kita bayar sekian 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 gitu ya. Jadi kalau Shopee Pay kita itu 100.000 dan voucher itu udah kita gunakan di depan gitu ya, kalau overall transaksinya kita 100.000, maka itu masih bisa dilakukan. Tapi itu nggak bisa dilakukan kalau misalnya kita udah masuk proses checkout gitu ya. Seingat saya kayak gitu kalau di Shopee. Nah, itu kan jadi hal yang nggak menyenangkan ya. Experience-nya dari user jadi negatif gitu karena adanya fitur tadi yang jadi nggak ada gitu ya. Karena fitur nggak ada itu pasti ada pertimbangannya ya. Nggak tiba-tiba dari um, product manajernya dari Shopee itu, ah udah sih ini nggak penting, nggak usah aja, satu aja, ngapain sih dua gitu, nggak praktis, satu aja, nggak bakal kayak gitu ya. Ada proses yang panjang di situ, jadi ada proses, mereka harus research, mereka harus pastikan di bisnisnya secara bisnis bahwa hal tersebut ngedukung bisnisnya mereka. Apakah hal tersebut itu tujuannya untuk naikin pendapatan mereka, let's say gitu ya, atau untuk segala macam. Nah itu mungkin ada background reasonnya. Nah itu yang disebut dengan interactionnya. Dan di sini saya tadi sama sekali nggak ngomong tentang warna, nggak ngomong tentang huruf, nggak ngomong tentang layout gitu ya. Saya sama sekali nggak ngomong itu gitu. Saya cuma ngomong di situ fitur nggak ada gitu. Jadi interaksi kita berkurang ketika ada di halaman sebelum checkout tadi. Clear ya? Saya di sini nggak ngomong terkait dengan warna, layout, kemudian fontnya kayak gimana segala macam gitu ya. Um, itu bahkan bukan jadi consideration kita gitu ya, itu bahkan belum jadi hal yang kita anggap penting gitu ya. Kalaupun di situ ada perbedaan warna gitu ya, mulai dari orange misalnya, oh kemarin Shopee pakainya orange biasa, sekarang jadi orange yang agak tua gitu ya. Nah bisa jadi kita juga nggak aware gitu ya, kita jauh lebih aware interaksi kita daripada UI-nya itu. Cuman bukan berarti ya ketika saya ngomong kayak gini UI jadi nggak penting, UI jadi less important, enggak gitu, sama pentingnya sebenarnya ya. Bayangin kalau misalnya UX-nya oke sebenarnya, tapi warnanya itu nabrak-nabrak nggak karuan, fontnya itu berantakan gitu ya, layoutnya juga nggak nyaman, maka juga
eh, itu juga bisa berpengaruh juga ke UX-nya ini tadi. Nah itu ya gambarannya ya. Jadi perbedaan antara UX dan UI itu UX interaction, UI visual itu. Nah produk-produk di sini yang bisa kita generate nanti adalah kalau misalnya di UX itu wireframes atau prototypes. Jadi wireframes itu kayak gini ya, persis kayak yang ada di gambar ini. Ini contoh ya, contoh kalau misalnya kita nggambar wireframesnya dari halaman view em, video yang ada di YouTube misalnya. Let's say yang merah ini adalah videonya. Kemudian yang kanan yang kiri bawah ini adalah komen-komennya misalnya gitu ya. Terus yang kanan ini akan ada suggestion misalnya video-video yang lain gitu. Itu yang kita sebut wireframe. Wireframe ini jadinya cuman frame-frame doang gitu ya. Kita cuman kayak coret-coretan aja terkait dengan desain nanti kira-kira gambarnya kayak gimana sih, interaksinya customer dengan kita, user dengan kita tuh kayak gimana. Nah makanya kita perlu ngebuatin wireframe-nya itu sebelum dibuatin yang bagus sama si tim UI gitu. Nanti yang bertugas ngebagusin ya tim UI gitu ya. Kita memposisikan diri kita hanya sampai dengan pengembangan dari wireframe-nya gitu. Makanya nanti kita belajarnya juga cuma sampai wireframe ya. Kemudian di situ juga ada, saya kira sih ini cuman word to mention aja sih terkait dengan information architect ya. Jadi kita harus ngerti database kita, harus ngerti gimana informasi apa aja yang perlu kita sajikan, informasi apa aja yang perlu kita dapatkan dari customer dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga ngelakuin user research namanya, user research ya. Jadi ada role kerjaan, kalian bakal ngerti nanti atau mungkin sudah ngerti ya di pekerjaan itu adalah namanya UX researcher ya. UX researcher. Jadi kalian juga bakal ngerti namanya adalah bukan UI researcher. Namanya adalah UX researcher. Karena researchernya itu lebih apa ya? Highlight terkait dengan interaksinya. Jadi bukan terkait dengan warnanya. Jadi saya pernah menjadi salah satu partisipan dari UX research ya. Di sana yang ditanyain juga interaction ya. Yang di sana ditanyain itu bukan warnanya. Gimana Mas Maida kira-kira warnanya udah cukup bagus nggak? Fontnya udah oke nggak? Nggak, bukan itu yang ditanyakan. Sama sekali nggak pernah nanyain tentang hal kayak gitu. Salah satu yang ditanyakan ya. Jadi yang ditanyakan ada banyak hal gitu. Ada A/B testing namanya. Bahkan ada C ya. Di sana ada produknya itu A, B, C gitu. Nggak cuman dua doang. Nggak cuman apa namanya prototipenya itu nggak cuma dua tapi sampai tiga bahkan gitu. Kita diminta untuk milih kira-kira dari tiga prototipe itu prototipe yang mana yang menurut Mas Maida paling oke gitu, karena waktu itu kayak gitu ya. Jadi saya misalnya pilih C gitu ya, oh yang prototipe yang C, ditanyain kenapa gitu, kenapa yang C gitu, harus ada alasannya gitu kan, harus ada penjelasannya dari kita kayak gimana. Itu satu. Yang kedua kita juga diminta untuk ngetes ditinggalin sama dia gitu ya. Artinya ditinggalin, dia itu nggak nunjukin menu-menunya. Kita sebagai orang yang awam gitu ya, kayak misalnya langsung ditaruh di halaman tertentu. Oke, di halaman ini. Ini adalah halaman ketika um, Mas Maida di situ harus milih untuk produk-produknya, kemudian nanti sampai dengan check out. Nah, silahkan dilakukan untuk milih produknya sampai dengan check out dengan saldo yang tersedia di situ gitu ya. Itu nggak beneran ya, bukan bukan real purchase ya. Cuma adalah mock up simulation dari kalau misalnya saya ngebeli sebuah barang dari marketplace tersebut gitu. Nah, yang dia juga pengen lihat adalah seberapa cepat, seberapa gampang, seberapa saya bisa ngoperasiin prototipe tersebut gitu ya. Itu yang pengen dia ngerti. Nah, itu kan interactionnya kan. Once again itu terkait dengan interactionnya, bukan terkait dengan visualnya. Gitu. Saya bukan nggak langsung komentari jelek-jelek gambarnya, warnanya nggak oke dan segala macam gitu ya. Nggak, saya sama sekali nggak ada urusan dengan hal tersebut. Yang di research adalah gimana caranya seorang user itu flow-nya itu jelas dari dia milih barang sampai dengan check out gitu. Dan itu dilakukan dengan jelas, nggak ada confusion di situ, nggak ada saya masih muter-muter oh mana ya menu untuk check outnya ya, di tombol yang mana ya. Nah, nggak ada yang kayak gitu. Kalau itu masih terjadi berarti masih butuh improvement di UX-nya. Gitu ya. Jadi UX, UI saya harap clear ya di sini ya. Mungkin ada yang punya pertanyaan atau informasi terkait UI, UX? What? Belum muncul dari tadi banget kah belum muncul?
Iya kah? Semuanya? Nggak Iya, kelihatan? Pak, dari tadi hitam aja. Oke. Kenapa kalian nggak bilang dari tadi? Oke, ntar ya saya stop dulu. Kelihatan nggak? Ngampun Pak. Oh, udah ya. Oke, jadi ini tadi ya perbedaan UX, UI gitu. UX itu sekali lagi terkait dengan interaction. Kalau UI itu terkait dengan visual gitu. Jadi please mulai detik ini anak MP nggak boleh lagi ketukar-tukar antara UX sama UI gitu ya. Gitu. Jadi kalau UX sama UI aja masih ketukar, nanti dipertanyakan ya kita belajar apa di UX ini. Oke, itu terkait UX UI. Ada yang mungkin berminat bertanya atau apapun? Belum? Oke. Nah, gini, kita masuk tadi kita kan berbicara di UX ini terkait dengan interaction ya. Maka ada beberapa sebenarnya komponen utama, ada 4 komponen yang kita harus harus pahamin di sini ya. Jadi 4 komponen ini ngedukung user experience yang positif gitu ya. Kalau empat-empatnya komponennya ini positif juga gitu. Yang pertama adalah usability-nya sih ya. Bapak, maaf masih ke mute, Pak. Oke, ini rada ini juga nih di kantor nih malahan di kampus. Suara udah jelas, gambar udah muncul. Oke. Jadi ada 4 komponen ya, ada 4 komponen. Yang pertama adalah usability, yang kedua ada usefulness, yang ketiga ada emotional impact, dan keempat meaningfulness gitu. Nah perbedaannya apa sih? Kalau usability itu kita lebih ngomongin terkait sebenarnya seberapa um, service-nya atau misalnya app-nya, website-nya itu seberapa bisa dipakai, seberapa gampang untuk dipelajari, seberapa orang tuh kalau misalnya ngelihat pertama kali tuh nggak cuma bingung doang gitu ya. Itu adalah usability. Yang kedua ada usefulness. Usefulness itu seberapa bermanfaat sebenarnya, seberapa bermanfaat. Jadi beda ya, usability sama usefulness itu beda. Walaupun um, terdengar agak mirip gitu. Jadi kalau usability itu seberapa bisa dipakai, seberapa nyaman dipakainya gitu ya, gampang dipakainya, itu adalah usability. Kalau usefulness itu seberapa bermanfaatnya gitu. Kalau contoh gampang mungkin ya, kalau misalnya kita usability sama usefulness di luar konteks app ya, mungkin um, let's say kita ngomong di sini terkait dengan apa ya, motor sama skuter listrik gitu misalnya ya, skuter listrik yang rodanya cuma dua gitu. Nah di skuter listrik mungkin dari sisi usability itu jauh lebih mudah daripada motor ya, mungkin ya buat yang early adopter ya, buat yang baru belajar dua-duanya gitu. Itu skuter lebih mudah daripada motor gitu kan. Motor itu lebih berat, lebih eh ya harus apa ya, ya harus paham banget gitu ya, apalagi kalau misalnya motornya bukan motor metik dan segala macam, bakal lebih banyak yang harus dipelajarin gitu terkait transmisi kayak dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau dari usability kita ngelihat bahwa skuter listrik ya, skuter listrik yang kecil itu yang kayak misalnya disewain di mana sih itu, di Beteng tuh ya, di Solo malam-malam. Nah, kayak gitu misalnya, atau yang punya Grab itu biasanya. Nah, itu lebih gampang dipakai kan, cuman di gas doang gitu ya, di gas doang udah gampang lah makainya. Kita juga potensi untuk jatuh tuh lebih kecil gitu ya, karena kalaupun jatuh juga cuman, ya nggak cuman sih sebenarnya ya, tapi nggak dari ketinggian yang itu membahayakan nyawa gitu loh. Nah itu dari usability ya, skuter lebih usable daripada motor gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah untuk daily activity kita, apakah skuter tersebut itu lebih useful buat kita? Jawabannya enggak gitu ya. Kenapa enggak? Banyak faktor. Yang pertama adalah faktor jarak gitu ya. Dari skuter, ya seberapa jauh sih gitu kan skuter bisa kita pakai gitu ya. Seberapa kencang juga kita bisa pakai skuter.
Kemudian dari jalannya apakah sudah secara infrastruktur ya udah ngedukung gitu. Let's say kalian ada rumahnya mostly misalnya dari Karanganyar gitu kan. Untuk berangkat ke kampus Kentingan misalnya atau ke SV gitu ya, pakai skuter jadi nggak mungkin kan gitu ya. Jadi apalagi kalau hujan kayak misalnya dan segala macam gitu ya. Kita nggak bisa bawa barang macam-macam gitu kan, nggak ada bagasinya gitu. Maka di sini motor tadi jadi lebih useful gitu buat kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, jadi kebalik ya. Dari usability itu skuter lebih gampang, tapi dari usefulness itu motor lebih useful, lebih bermanfaat gitu. Jadi di sini saya mencoba untuk ngasih gambaran untuk contrasting ya. Jadi dua hal tersebut itu beda gitu. Bisa jadi sesuatu itu gampang dipakai tapi nggak ada manfaatnya gitu. Jadi kita juga nggak boleh ya, prinsipnya nggak boleh kita ngebuat sebuah sesuatu itu simple hanya karena kita pengen ngebuat itu simple gitu ya. Jadi yang penting simple gitu, yang penting simple gitu. Nah, harus ada tautannya gitu ya. Simple tapi juga bermanfaat, harus useful. Itu yang biasanya kita bahas di kalau misalnya di sebuah startup ya, namanya MVP gitu kan. Jadi goalsnya kecapai tapi juga simple gitu. Nggak boleh cuman simple doang tapi nggak ngecapai goalsnya. Kemudian yang ketiga ada emotional impact ya di sini ya. Jadi ada affection, ada perasaan yang dipengaruhi oleh interaksinya dengan komponen dari UX-nya ini gitu. Entah itu ngerasa seneng, ngerasa puas dan lain sebagainya gitu ya. Dan sebaliknya tadi ya, kayak misalnya tadi saya gambarin di fiturnya Shopee, kalau itu nggak ada, jadi kita jadi bisa jadi sad gitu ya, bisa jadi marah, bisa jadi kita upload itu di apa namanya di akun-akun media sosial segala macem gitu ya. Bisa jadi itu yang kita lakukan karena perasaan kita terpengaruh oleh hal tersebut gitu. Nah itu makanya interaction itu berpengaruh kepada emotional uh, impact ya. Dan yang terakhir adalah meaningfulness. Meaningfulness itu gimana sebuah produk, sebuah app, sebuah layanan itu bisa ngasih impact ke kita dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi kalau di sini konteksnya jauh lebih luas lagi. Kita ngomong service sebagai sebuah service ya, nggak ngomong fitur satu persatu tadi. Jadi kalau misalnya di Shopee, let's say ya, kita nggak ngomong Shopee itu cuman di fitur checkoutnya tadi tuh, vouchernya tadi itu. Tapi kita ngomong Shopee secara keseluruhan. How Shopee um, ya support our life so far ya. Jadi selama beberapa tahun terakhir gitu ya, mungkin mungkin banyak dari kita yang udah terbantu banget dengan adanya Shopee gitu ya. Walaupun kita nggak selalu nyadar hal tersebut gitu ya. Berapa ratus ribu atau berapa juta uang yang kita sudah bisa save gitu ya, ya dari Shopee, dari Tokopedia gitu ya, karena kita nggak bayar ongkir gitu kan. Jadi itu kira-kira meaningfulness di sini gitu ya. Kalau misalnya kita cuma melihat juga di sini dari tadi ya, dari benefitnya ya in terms of financial benefit doang sih gitu. Tapi benefit-benefit yang lain kan pasti ada gitu ya. Kalau misalnya kayak marketplace tadi, ya kita nggak perlu kemana-mana, kita mungkin dalam 1 hari 2 hari udah dapetin barang yang kita beli hari ini gitu. Nah itu kan praktis banget gitu ya. Kalau bukan barang yang perishable, yang mudah busuk, ya kita bisa beli dengan cara yang kayak gitu. Itu kira-kira ya komponen dari UX-nya sendiri. Nah UX itu di sini cuman nge-highlight aja sih. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan secara umum ya. Jadi UX ini bukan dummy proofing gitu. Artinya dummy proofing itu kita ngebuat sesuatu yang ya sekedar buat ya kayaknya sekedar buat terus kita ngeproofin itu. Ngeproofin artinya ngetes di pasar dan lain sebagainya, bukan kayak gitu tapi kita harus ngelakuin yang namanya research gitu ya. Makanya kayak tadi yang ada di perbedaan UI sama UX, di situ ada kata research ya, as a part of UX proses gitu kan. Jadi untuk nge-create sebuah UX yang oke, yang sesuai nih dengan ekspektasinya user, maka ya penting buat kita untuk ngertiin apa yang mereka pengen. Ngerti gimana caranya mereka nanti akhirnya ngoperasiin app atau fitur tersebut gitu. Itu perlu kita research. Kita harus ngerti dari mereka. Bisa jadi, karena bisa jadi ya, bisa jadi hipotesis yang kita kembangkan secara personal itu bisa jadi salah gitu. Di orang lain nggak kayak gitu. Ya kamu aja ngerasa kayak gitu, aku nggak ngerasa kayak gitu. Nah bisa jadi orang kan berpikir kayak gitu ya. Bisa jadi juga orang kalau misalnya kita ngomong di UX, kalau misalnya kita cuma tanya-tanya doang dengan A/B testing ya kayak tadi ya, eksperimen, kita ngasih ke mereka langsung produk kita untuk bisa dioperasikan, milih mana yang lebih oke dan mana yang nggak oke,
itu lebih impactful daripada kita hanya sekedar menanyakan secara lisan gitu ya. Kalau misalnya ada fitur kayak gini, kamu mau pakai nggak gitu ya. Tapi nggak ada barangnya, kita cuma nanya doang. Kalau misalnya ada fitur yang di situ kamu bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, kamu mau pakai nggak? Nah jawaban dia kan paling ya mau-mau aja gitu. Kayak dia nggak punya konsekuensi dan nggak punya standar pembandingnya, nggak punya benchmarknya buat decision dia itu. Jadi makanya ya sekedar aja. Dan yang tentu yang ini bukan dressing things up ya, in a pretty skin artinya di sini sebenarnya kalau dari role itu juga lebih ke UI itu first thing ya. Yang kedua adalah bahwa um, goalnya dari UX ini bukan ngebuat sebuah app, sebuah feature yang hanya sekedar cantik ya, hanya sekedar bagus, visually oke, enggak gitu. Tapi interaksinya dulu yang harus kita bisa guarantee bahwa interaksinya bisa ngasih experience yang positif buat customer gitu. Dan yang terakhir juga bukan diagnostic view ya. Artinya diagnostic view ini kita cuman ngerti bahwa dari app yang kita kembangin, dari fitur yang kita kembangin gitu itu um, cuman sebagai alat untuk ngediagnostik gitu ya. Artinya alat untuk mengenali something yang ada uh, di user doang gitu, enggak gitu ya. Harapannya tadi itu adalah researchnya yes gitu ya, research harus tetap kita lakuin, tapi goalnya apa ya, nanti kita harus ngembangin sebuah produk atau sebuah fitur gitu kan in the end gitu ya, melalui pengembangan UX-nya. Itu yang harus dilakuin ya. Jadi UX ini adalah terkait dengan interaction. Nah kemudian UX design itu adalah terkait gimana caranya untuk yang rancang experience yang nanti bakal didapetin oleh usernya gitu. Ini kayaknya udah di yang bagian terakhir ya. Jadi kita ngomong interaksi dari tadi gitu ya, ngomong ada interaksi dan interaksi kalau di UX gitu. Nah interaksi sendiri di sini dibagi menjadi tiga gitu ya, dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya localized gitu ya, atau lokal. Kemudian yang kedua ada namanya activity based, yang ketiga ada namanya system spanning interaction gitu. Jadi kalau misalnya ngomong interaction di sini, yang pertama localized gitu ya. Jadi kalau misalnya yang localized itu mungkin lebih similar to a feature gitu ya. Jadi kayak tadi yang saya sebutkan terkait dengan di Shopee, ada sebuah fitur yang hilang gitu. Ada sebuah fitur yang hilang dan kita nggak seneng atas hal tersebut. Nah itu adalah localized ya. Cuman di situ doang kita nggak senengnya, cuman di situ doang gitu. Cuman pada fitur itu doang kita nggak seneng. Tapi secara overall, secara transaksi apapun gitu ya, kayak kita masih bakal milih Shopee daripada yang lainnya gitu. Tapi dari voucher tadi kenapa nggak ada gitu, cuman nyesek di situ doang gitu sih. Di bagian lain sebenarnya nggak ada masalah. Itu yang localize ya. Yang kedua yang ada namanya activity based gitu. Jadi kalau activity based itu lebih ke sequence of task ya. Jadi lebih ke gabungan dari beberapa aktivitas kecil tadi gitu. Jadi ketika kita ngebeli sebuah barang, tentu kan aktivitasnya bersambung ya sebenarnya. Jadi kan sequential ya, artinya kita nggak bisa add to cart itu di belakang setelah purchase gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi itu kan adalah proses yang flow-nya jelas gitu. Jadi pertama kita mungkin browsing dulu, search dulu, filtering, kemudian add to cart, kemudian berikutnya review the cart, kemudian check out, bayar dan sebagainya. Nah, kalau yang activity based ini lebih ke satu prosesnya tadi ya. Jadi lebih ke satu proses pembelian, misalnya pembelian barang yang dilakukan di Shopee gitu. Itu yang jadi penting gitu ya. Jadi interaksi secara keseluruhan itu juga harus kita pastikan bahwa flow-nya itu baik gitu ya. Jadi jangan sampai ada glitch di situ yang setelah orang milih barang gitu. Orang milih barang harusnya kan barangnya ketika misalnya di add to cart ya masuk di cartnya masing-masing ya. Nah, tapi di situ ada miss-nya gitu ya. Oh, orang ternyata setelah add to cart itu nggak bisa add to cart, hanya bisa beli buy now gitu kan. Langsung beli sekarang misalnya. Nah, di situ ada something yang keputus gitu. Itu yang di sini dimaksud dengan activity based. Dan yang terakhir adalah system spanning ya. System spanning itu kalau misalnya lebih luas lagi gitu. Jadi nggak hanya dari app-nya sendiri, dari produknya sendiri, tapi juga hubungannya dengan user-user yang lain juga. Nah ini lebih sesuai kalau misalnya ya mungkin kalau yang sekarang lebih rame disebut metaverse dan lain sebagainya gitu ya. Jadi interaksi kita kan sebenarnya kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di metaverse-nya, iya bener ya. Tapi jangan lupa juga kalau kita juga berinteraksi dengan
softwarenya juga gitu. Kalau softwarenya nggak oke, bisa jadi ya interaksi kita dengan orang lain nggak oke gitu ya. Dan sebaliknya juga, kalau interaksinya dengan orang lain itu ada nggak oke gitu ya. Kayak kemarin kalau di Amerika kan ada yang report apa namanya, seorang perempuan gitu ya, di mendapat perlakuan yang buruk ya terkait dengan pelecehan gitu kan di metaverse gitu. Nggak tahu metaverse yang mana sih. Nah itu jadi dia nggak terima gitu. Nah interaksinya dia dengan user yang lain nggak oke, padahal mungkin dari segi platform itu juga udah oke. Nah itu ya kira-kira di sini cuma sebagai pembagi aja. Ini cuman layak untuk dicatat aja sih terkait dengan pembagian interaction ini ya. Which is sebenarnya kalau secara garis besar kita bakal ngomong ketiga-tiganya gitu ya. Ketiga-tiganya tanpa kita labelin interaction yang lokal ini nggak kayak gitu ya. Tapi kita ngomong kalau misalnya di levelnya feature ya berarti ya ada di localized interaction gitu ya. Kalau di levelnya prosesnya tadi berarti ada di activity based. Kalau yang di levelnya dengan user yang lain dan segala macam itu ada yang di system spanning interaction ini. Gitu sih kira-kira ya terkait dengan interaksi yang ada di UX ini gitu. Oh ini ding yang terakhir gitu ya. Ini tadi sudah saya sebut sebenarnya terkait dengan kalau misalnya UX kita nggak oke itu ada banyak indikator sebenarnya ya. Jadi ada banyak indikator, contohnya nih kalau di helpdesk kita itu banyak di telepon, banyak yang nanya gitu ya terkait dengan gimana caranya di app kita itu untuk ngelakuin sesuatu gitu ya. Nah itu bisa jadi kan fitur tersebut nggak ada yang pertama ya, atau fitur tersebut ada tapi sebenarnya mereka nggak tahu cara ngaksesnya, atau mereka tahu tapi nggak bisa ngaksesnya. Nah itu kan beda-beda ya, masalahnya beda-beda ya. Root cause-nya jadi bisa jadi dari hal yang berbeda-beda juga gitu. Tapi itu adalah indikator bahwa UX-nya nggak oke nih, orang ada kendala di sana. Kemudian dari ya secara umum sih itu ya. Kemudian ada mungkin orang dari teknologi ya, dari tech, dari engineer gitu. Mungkin mereka juga bisa bilang bahwa sebenarnya fiturnya oke banget gitu ya, fiturnya oke banget. Ya cuman butuh beberapa waktu aja sih untuk orang bisa benar-benar bisa paham dan belajar dari fitur tersebut. Nah itu juga sebagai satu indikator yang kurang pas ya. Karena ya harapannya terutama kalau app gitu ya, terutama kalau app orang itu dari first time dia pakai appnya udah paham dia mau kemana mau ngapain gitu ya. Karena kan app itu nggak ada buku petunjuk ya, kita nggak ngasih buku petunjuk buat pakai app gitu kan. Buku petunjuknya ini PDF-nya, apa yang harus dilakukan, pertama klik di bagian ini, kedua klik di bagian ini gitu ya. Atau mungkin mereka juga nggak ngasih video tutorial gitu. Jadi by common sense doang gitu, orang ngebuka appnya apa yang harus dilakukan itu ya common sense gitu ya. Makanya kemarin juga ada di kelas sebelah jadi pertanyaan ya. Nah kalau gitu jadi akhirnya mirip-mirip dong antara yang satu dengan yang lain. Ya bisa jadi mirip gitu ya. Dan nggak ada masalah dengan kemiripan tersebut gitu. Nggak ada masalah dengan kemiripan tersebut. Asal ya itu tadi value-value yang kita suggest buat customer, buat user itu kelihatan jelas gitu ya. Jadi kan kalau secara flow kan kita juga mungkin ya kalaupun ada perbedaan tuh mungkin nggak banyak gitu ya. Mungkin kita bisa sebut bahwa 70-80% proses pencarian barang sampai dengan proses sign out untuk di most marketplace e-commerce itu ya gitu-gitu aja gitu ya, mirip gitu, nggak ada yang bener-bener breakthrough banget gitu ya. Tapi itu justru ngebantu ya, justru ngebantu kita uh, karena kita udah terbiasa dengan flow tersebut gitu ya. Dan ketika kita pakai app lain ya maka kita nggak perlu belajar gitu. Bayangin kalau misalnya kita ngembangin sebuah app ya marketplace baru gitu, dan kita pengen kita harus beda dong sama yang sebelah-sebelah. Kita nyiptanya beda banget flownya dari yang sebelah gitu ya. Tampilan depannya homepage saja udah beda gitu. Di home screennya kita udah naruh menu yang beda banget sama sebelah gitu ya. Yang terjadi pada user kita adalah mereka bakal bingung di pertama kali ya. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Kenapa taruh di sini ya? Terus menunya buat nyari barang gimana ya? Habis itu untuk add to cart kayak gimana ya? Kartnya bisa dilihat di mana ya? Dan segala macem. Itu ya, itu kayak saya pakai Shopee dulu dan nyari menu favorit gitu ya. Menu favorit itu harus dilihat dari profil dulu baru masuk ke favorit gitu kan. Yang saya ngerasa itu nggak banget gitu ya. Kenapa nggak ditampil di depan gitu ya? Kenapa menu favorit? Menurut saya krusial ya. Cuman Shopee pasti punya pertimbangan lain ya, di Shopee kan orang-orangnya juga keren-keren gitu kan. Cuman kalau bisa saya kayak bandingin sama Tokopedia, di Tokopedia itu ada di depan gitu, ada di depan. Sehingga kalau misalnya orang udah udah di barang udah dijadiin favorit gitu ya, itu gampang ketika mereka pick up lagi buat mereka mau bayar gitu, buat add to cart gitu.
Nah, itu kan penting jadinya. Kalau menurut saya kan ada nilai konversi yang cukup lumayan, cukup signifikan dari barang yang ada di favorit sampai dengan nanti dengan barangnya di bayar gitu. Nah, kenapa nggak ditaruh di depan kalau itu penting gitu ya? Kenapa kita harus ke apa namanya, ke menu orang tuh ya, kayak profil tuh yang bagian paling kanan bawah kalau nggak salah waktu itu di Shopee, terus nyari favoritnya. Itu sih Shopee yang saya tahu beberapa, mungkin ya beberapa bulan yang lalu ya, mungkin 6 bulan yang lalu, atau saya udah agak lama nggak pakai Shopee. Itu sih kira-kira yang bisa saya jadiin gambaran ya. Em, Kalau saya tadi compare antara Shopee dengan Tokopedia, nggak berarti bahwa yang satu lebih oke daripada yang lain. Nggak ya, maksudnya saya nggak dalam posisi untuk bisa menyimpulkan hal tersebut gitu ya. Itu hanya dari personal perspektif saya saja gitu sebagai seorang user gitu. Tapi bukan berarti kita langsung judge, oh yang harusnya bagus tuh kayak yang Tokopedia misalnya. Nggak kayak gitu. Karena mereka pasti punya judgement sendiri-sendiri. Nggak mungkin banget, super nggak mungkin, sejuta persennya nggak mungkin ya. Kayak Shopee itu nggak sadar atas hal yang tadi kayak sudah saya sampaikan. Mereka pasti jauh lebih sadar gitu, udah tahu banget kayak gitu. Cuman ada pertimbangan khusus yang menyebabkan mereka nggak naruh itu di depan gitu ya. Pasti ada pertimbangan yang sangat-sangat strong, yang itu uh, justifiable ya, bisa diterima. Pasti kalau misalnya Shopee kita undang sekarang untuk nyeritain hal tersebut, kita langsung bisa nerima justifikasinya gitu ya. Cuman kita kan nggak bakal bisa ngundang mereka gitu ya, apalagi nyeritain hal yang dapur rumah mereka banget gitu kan, rahasia banget, jadi nggak bakal bisa gitu. Jadi makanya kita cuma bisa berasumsi sebagai seorang user gitu. Kalau misalnya saya itu nggak lebih oke pakai di Shopee sih daripada di Tokopedia. Itu kira-kira ya terkait dengan pertemuan kita hari ini. Jadi semoga ngasih gambaran sih yang secara umumnya terkait UX-nya dulu gitu ya. Dan tadi keyword di dalam UX ya. Jadi interaction itu adalah keywordnya kita gitu. Jadi kalau ngomong UX, please langsung ngomong interaksi gitu. Jadi gimana user berinteraksi dengan service yang kita provide. Jadi beda sama UI tadi tentu gitu ya. Dan kenapa UX kita pelajarin? Karena ya kita sebagai seorang marketer, terutama nanti kalau di industri yang udah mulai masuk di digital atau emang fully digital ya, kalau startup, ya ini bahasan kita harian gitu ya. Kita pasti ngomongin kayak gitu ya. Pasti gitu. Kecuali mungkin kita yang ada di sales ground gitu ya. Eh, Sales ground team itu nggak terlalu banyak ngebahas tentang produknya gitu, tapi gimana ngedeliver produk mereka ke sampai dengan konsumen gitu ya, gimana caranya ngedapetin konsumen yang lebih banyak atau partner yang lebih banyak dan sebagainya. Oke, itu kira-kira dari saya ya. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau pendapat, boleh banget.